Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum dengan beranggotakan saya sendiri, Rejan Haidar, lalu Nurul, Ulfani Fitri Utami, dan Elis Sri Kartika Sari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Penjelasan pertama mengenai pengertian UBD. Understanding by Design merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur, yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapainya, atau bisa disebut pelatihan terencana. Tujuan lain yaitu menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan fokus pada pemahaman mendalam siswa. Nah, dalam tahapan merancang UBD ini ada 3. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, tentukan bukti penilaian. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Baik, untuk tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam suatu proses pembelajaran untuk memenuhi standar kurikulum. Tahap mengidentifikasi hasil ini disebut juga sebagai tahap menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan hasil yang diinginkan, sebaiknya tidak normatif semata, tetapi yang benar-benar berdampak secara nyata. Pada tahap mengidentifikasi hasil yang diinginkan, guru harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang akan diajarkan. Menetapkan tujuan yang mengacu kepada standar kompetensi. Menetapkan tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang mana dalam kurikulum merdeka berupa capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP. Alur tujuan pembelajaran disingkat dengan ATP dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang disingkat dengan KKTP. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen tahap 1. Nah, elemen tahap 1 ini dirancang menurut Wiggins. Yang pertama itu ada establish goal atau tujuan utama. Guru menentukan tujuan atau ide besar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada essential question atau pertanyaan penting. Nah, setelah guru menentukan ide atau sesuatu yang ingin dicapai, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Pertanyaan penting tersebut akan memandu siswa membangun pemahamannya terhadap suatu konsep. Yang ketiga ada understanding atau pemahaman. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Apa ide-ide utamanya, hal khusus yang didapatkan agar bisa dipahami, kemudian apa kesalahan konsep yang kira-kira akan muncul dari poin understanding ini, dan essential question ditentukan itu dari situ. Nah, yang pertama itu siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan atau kesimpulan hasil. Yang kedua, siswa akan atau bisa apa yang harus bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Contoh penerapan tahap 1 UBD pada pembelajaran matematika. Establish goal yaitu kan tujuan utamanya, tujuan yang ditetapkan itu materinya fungsi kuadrat. Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep fungsi kuadrat dan dapat menerapkan konsep pengetahuan tentang fungsi kuadrat tersebut dalam situasi dunia nyata seperti masalah kehidupan sehari-hari. Essential question-nya, pertanyaan pentingnya, bagaimana konsep fungsi kuadrat dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Understanding-nya, yang pertama siswa dapat memahami konsep fungsi kuadrat, yang kedua siswa dapat mengenali aplikasi dari konsep fungsi kuadrat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sri Kartika Sari, kepadanya dipersilakan. Contoh penerapan tahap 1 UBD pada pembelajaran matematika dari poin understanding dan essential question ditentukan. 1. Siswa akan tahu konsep dasar dari fungsi kuadrat.
termasuk karakteristiknya seperti bentuk parabola, bentuk puncak, maksimum atau minimum, dan cara memahami pola perubahan nilai-nilai dari fungsi kuadrat tersebut. Mereka akan mengerti bagaimana fungsi kuadrat berbeda dari fungsi linear dan fungsi eksponensial. Yang kedua, siswa akan bisa atau mampu menerapkan konsep fungsi kuadrat digunakan dalam menyelesaikan masalah matematika dan di mana aplikasi praktisnya dapat ditemukan dalam berbagai konteks. Selanjutnya saya akan menjelaskan artikel-artikel yang terkait dengan pendekatan UBD ini. Yang pertama, artikel yang berjudul Application of Backward Design in the Implementation of Curriculum Management. Artikel ini hasil karya dari Yusuf Nugraha dari Dano Ali. Nah, kurikulum merupakan sebuah pengalaman pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis dan terpadu, di mana diperlakukan sebuah manajemen kurikulum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum, dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengelolaan di luar kelas serta di luar sekolah. Dalam pengaplikasiannya, model backward design pun hadir sebagai sebuah salah satu bentuk kurikulum yang berfokus pada tujuan dan pengidentifikasian hasil yang diharapkan, kemudian gerak mundur dan untuk merancang kegiatan yang selaras dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Melihat hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan backward design dalam mengaplikasikan manajemen kurikulum. Hal ini perlu dijelaskan sebagai bentuk persiapan sekolah membimbing peserta didik mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan penelitian ini dikaji menggunakan metode kajian literatur ilmiah untuk mencari data mengenai alur dan mode rekomendasi yang dapat diterapkan oleh sekolah terkait model kurikulum backward design ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa model ini tidak hanya dapat dilakukan secara khusus dalam pembelajaran di kelas, tapi juga dalam jangkauan yang lebih luas agar setiap langkah manajemen kurikulum serta prinsipnya dapat terukur dan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ulfani. Dipersilakan kepada saudari Ulfani. Baik, saya akan menjelaskan artikel selanjutnya terkait UBD. Nah, artikel ini berjudul Curriculum Innovation and Instructional Development yang ditulis oleh Fatima Tayyadi, di mana artikel ini mengumumkan bahwa UBD itu merupakan suatu kerangka perencanaan instruksional yang menggunakan backward design. Jadi, prinsip UBD itu sendiri adalah prinsip dengan backward design, di mana tujuan pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai ditentukan terlebih dahulu, kemudian setelah itu menyusun kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara intelektual. Kata kunci UBD itu adalah understanding dan design, di mana guru mengajar dan menilai itu berdasarkan pemahaman dan kemampuan peserta didik itu sendiri dalam meneruskan materi yang telah dipelajari. Jadi desain ini menggunakan backward design, di mana guru memulai dengan hasil yang diinginkan, kemudian atau tujuan akhir, kemudian merencanakan pembelajaran dan penilaian untuk membantu siswa mencapai hasil yang diinginkan atau dicapai. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Salah satu pertanyaan yang penting yang perlu dikembangkan oleh guru saat merancang pada tahap ini adalah apa target atau sasaran jangka panjang yang ingin dicapai siswa dan lain sebagainya. Nah, guru mengidentifikasi tujuan, kemudian memeriksa standar isi yang ditetapkan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi guru itu dituntut untuk mengeksplorasi standar-standar isi untuk menciptakan ide besar yang dilakukan, menentukan cross skill, kemudian cross curricular dan curricular priorities dengan memilih konten dan sumber daya yang mendukung, serta menentukan konten yang harus dipahami oleh peserta didik seperti itu. Nah, artikel selanjutnya itu yang ditulis oleh Veronica Eka dari Sinatala, Mila Valanita, Anissa OS Pertama, dan Margareta Dewi Astuti dengan judul Implementasi Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran dengan literatur review, di mana artikel ini mengemukakan bahwa implementasi dari UBD itu sendiri dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal menarik untuk dibahas. Hal tersebut dikarenakan berkaitan erat dengan implementasi kurikulum merdeka yang sering dicanangkan oleh Menteri Pendidikan pada saat ini. Jadi terdapat beberapa artikel terkait implementasi UBD ini dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi masih sedikit tentang tujuan literaturnya. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana sih implementasi dari UBD itu sendiri berdasarkan tujuan pustaka yang diketahui, bahwa implementasi understanding itu sendiri dalam kegiatan pembelajaran itu ternyata masih belum sepenuhnya dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya
artikel yang ditulis oleh Ayu Aryana Mulyani, kemudian Eli Mali Hastiadi dan Siti Nurbayani mengenai backward design, yaitu strategi pembelajaran dalam meningkatkan keterlibatan siswa, mengemukakan bahwa salah satu faktor penting dalam UBD itu yang dapat menunjukkan keberhasilan proses pembelajaran yaitu desain pembelajaran yang disusun oleh guru itu sendiri, di mana desain pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan siswa baik dalam aktivitas maupun interaksi selama proses pembelajaran. Jadi backward design ini adalah salah satu desain selama proses pembelajaran, merupakan salah satu model desain pembelajaran yang efektif, di mana model ini merancang pembelajaran yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan kemampuan berpikir siswa sehingga dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Dan desain pembelajaran dengan model ini merancang pembelajaran dengan jenis result focus design. Nah, terdapat 3 tahapan dalam dalam desain ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi akhir terlebih dahulu, kemudian menentukan penilaian, dan terakhir adalah merancang instruksi kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.